Kelihatan nggak? Oke, Kelihatan. kita Kelihatan. mulai ya. Pertemuan terakhir, kemarin terakhir sampai nomor 16, berarti ini ke nomor 17 sampai bawah. Dan nanti Kak Syifa akan memberikan beberapa teks yang cukup panjang juga buat kita bahas. Ketika masih ada waktu. Harusnya masih. Oke. Nah, judulnya Teaching of the Quran and Sunnah. Seperti yang Kak Syifa kemarin bilang, mostly yang keluar itu adalah teks yang ada kaitannya dengan pelajaran-pelajaran. Ya, berarti kalau ini dia nyambung ya, Quran hadis bisa, terus misal SKI bisa, karena di sini ada kata Ibnu Sina, ada Al-Farabi, dan lain-lain. Terus kita langsung aja ke pertanyaannya. Hmm, number 17. What is the main idea of the text regarding the teaching of the Quran and Sunnah? Ketika ada pertanyaan main idea, berarti harus skimming ya, skimming, baca cepet. Nggak usah kalau tahu artinya apa, maksudnya apa, nggak usah. Yang penting kita baca cepet ya. Yang ditanyain main idea, Kak Syifa kasih waktu deh. Hmm. Nih, silahkan dibaca dulu ya. Oke, ke bawah lagi. Cepet aja ya. Nggak usah kayak, aku harus ngerti nih maksud ini, nggak usah dulu. Skimming, baca cepat. Bawah. Okay, have you finished? Sudah belum? Sudah bilang ya? Sudah. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si azan. Gimana nih Kak? Ya, Sudahkah? Udah. Oke. Coba kita balik lagi ke sini. Nanti kita bahas teksnya itu mostly tentang apa sih? Nah, A, B, C, D. Hanya ada 4 opsi. Yuk, dibaca pelan-pelan opsinya. Kira-kira yang make sense sama teksnya itu yang mana? Hmm. Yuk, silahkan. Bisa jawab pakai lisan aja atau ke chat. Sudah adakah yang mulai menjawab? A, B, C, D, Eh, B. Yang lain, ada yang beda nggak? Coba cek di chat, ada yang udah jawab belum? Masih kosong. Baru tadi satu orang B. Yuk, adakah yang mau membantah? Menurut aku C, Kak. Misal. Hmm, apa nih? La haula wala quwata illa billah. Yang mana? Ayo jangan diem aja. Kemarin juga pada rame ya. Apa masih awal-awal jadi lagi setelan kalem dulu. Mana nih, Kak? Yuk, mumpung pertemuan terakhir ya.
Tadi yang udah jawab siapa? Prabu kah? Iya, Hasil. Prabu. Oh. Aura, Sufa, Fazil, Bila, Mil. Oke, ini ada yang chat di sini. Pada capek Umi habis. Oh, astagfirullahaladzim. Umi dong. Kasih aja. Kan belum Umi. Umi banget. Oke, B ya. Kenapa jawabannya B? Coba yang A dulu deh. Kita eliminasi. It should focus only on spiritual Nggak, memorization. Kalau ada kata only, seperti nggak yang Kashif fokus. bilang kemarin, jadi nggak fokus ya. Berarti bukan jawabannya ya. Kalau ada only, seringnya bukan ini jawabannya gitu. Terus kalau yang C, terbatas pada historical scholarly pursuit. Berarti dia itu cuma terbatas pada cendekiawan-cendekiawan yang historical, yang terkenal aja. Padahal kan nggak kayak gitu. Ya, The Quran and Sunnah itu bukan hanya tentang terbatas tentang satu aspek tok. Ya, yang di it should exclude. Kalau include kan berarti kan menggabungkan ya, kalau exclude berarti justru dibuang gitu, mengecualikan. Berarti jelas exclude itu kayak ekstrim banget ya. Padahal kan nggak ada nih, teaching Quran and Sunnah itu tidak mengecualikan apa-apa juga. Apalagi di sini langsung contemporary issues. Kontemporer itu artinya apa? Kuno atau modern? Yuk, ada yang tahu nggak? Kontemporer. Sementara. Sementara modern atau kuno? Kontemporer itu Kuno. sama kayak current, sama kayak current ya. Jadi dia itu modern. Isu itu Hmm. maksudnya adalah masalah. Jadi di sini katanya teaching of the Quran and Sunnah itu mengecualikan masalah-masalah masa kini. Padahal enggak ya. Di sini kita bahas bahas dulu secara keseluruhannya. Nih, pengajaran Quran dan Sunnah penting untuk nurturing. Ada yang tahu nggak artinya? Nurturing itu apa? Membi apa? Membina, ya. Membina sebuah generasi dengan karakter yang noble. Noble itu mulia. Dan juga ada critical thinkingnya yang dibutuhkan oleh basis pendidikan Islam. Nih. Terus, Quran itu menyediakan komprehensif. Komprehensif itu lengkap, ya. Lengkap. Guide itu berarti kan, guide itu apa ya? Kayak tata cara, ya, termasuk ada law, ethics, and science. Makanya tadi salah kalau hanya terbatas kepada apa dan apa, only ini, limited to ini, berarti itu jelas salah ya. Terus, in modern education ini juga harus strengthen. Ada yang tahu arti strengthen nggak? Me, barangkali keluar nih. Soalnya pasti ada kosakata-kosakata yang tidak familiar itu keluar di teks gitu ya. Transcend artinya adalah melampaui, ya. Terus incorporating itu artinya menggabungkan. Jadi harus melampaui memorization. Kalau kita bicara tentang Quran dan Sunnah, gak cuman hafalin, tapi apa? Praktekin, terus kayak resapin maknanya gitu-gitu ya. Jadi kita aplikasikan, nggak cuman ngafalin, ngafalin doang buat apa? Kalau tidak tahu maknanya, tidak tahu aplikasiannya dan lain-lain, begitu. Nah, terus sejarahnya, scholars itu siapa? Cendekiawan kita, ya. Berarti maksudnya kayak orang-orang yang mencari ilmu lah, para pencari ilmu. Seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi, mereka itu menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai inspirasi untuk scientific. Berarti untuk pelajaran gitulah ya, intellectual pursuit, mengejar ilmu pengetahuan. Ibnu Sina, dia itu nge-advance atau dia itu kayak memajukan bidang medicine. Cara bacanya medicine ya, bukan medicine. Hmm. Dengan karyanya yang namanya Canon of Medicine. Kalau Al-Farabi, dia itu berkontribusi sama, nih, dadah, dah. Habis itu, ada lagi nggak ya? Intinya itu, kita bilang di sini, di digital age, banyak banget challenge. Challenge itu kayak apa? Ada yang tahu nggak challenges itu apa? Iya. Hambatan-hambatan gitu nggak sih? Hambatan-hambatan yang Ya. muncul, ya. Encounter, ada yang tahu nggak encounter itu apa? Dia sinonim dari meet. Apa itu meet? Google Meet berarti apa? Pemuda-pemuda bertemu, ya, meet, bertemu dengan unverified. Arti unverified apa? Tidak terverifikasi. Verifikasi artinya apa emang?
Ada yang tahu nggak? Ih, akun dia Hmm. verified loh. Ada centang birunya. Berarti apa tuh maksudnya? Eh, Pemastian. Pemastian bisa atau asli gitu ya. Intinya kalau unverified information berarti informasi yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Ya, tuh. Necessitating, necessity itu kan artinya itu membutuhkan ya. Berarti necessity itu kebutuhan. Kalau necessitating ada ing-nya berarti jadi verb, membutuhkan. Nah, jadi, kalau misalnya kita belajar tentang teaching of Quran and Sunnah, dia itu nggak cuma terbatas pada ya udah tulisan, tapi juga bisa di linking teaching to issues like climate change, bisa dihubungkan sama climate change. Contohnya di Quran Surat Ar-Rum. Terus water conservation, konservasi air atau gimana sih ya? Berarti dia itu kayak bisa sebagai sarana untuk belajar tentang gimana sih cara menjaga supaya air itu tetap ada gitu-gitu dan lain-lain. Jadi, nih, the teaching must avoid rigidity. Ada yang tahu nggak rigidity? Artinya adalah kekakuan, rigid, ya. Karena kita itu belajar tentang Quran dan Sunnah, ternyata bisa banget diaplikasikan ke banyak sekali aspek kehidupan, gitu. Terus juga dia nih ngomongin tentang peace and tolerance. Contohnya di Quran surat Al-Hujurat yang nge-highlight tentang diversity. Nah, kemarin ada nih kata-kata ini, ada yang masih tahu artinya apa? Diversity. Yuk, Bhinneka Tunggal Ika. Berarti apa tuh maksudnya? Ke, Keragaman. yes, keberagaman ya. Dengan multiculturalnya Indonesia. Berarti kayak banyak banget culture atau budaya yang ada di Indonesia. Oke, dah gitu aja intinya orang kalau kita itu mau mengajarkan Quran dan Sunnah itu tuh sangat amat bermanfaat untuk lintas masa ya, nggak cuma di masa yang terdahulu waktu mereka keduanya baru saja diciptakan, tetapi juga sampai sekarang. Bahkan teaching Quran dan Sunnah itu bisa banget menjawab permasalahan-permasalahan lingkungan, terus juga law, scientific dan lain-lain gitu ya. Coba kita ke ini, berarti bener ya, main idenya teaching Quran and Sunnah harus mengintegrasikan critical thinking dan juga aplikasi yang praktikal. Maksudnya apa? Yang bisa diterapkan di modern relevance. Biar tetap relevan. Relevan tuh apa? Biar tetap relevan. Nyambung ya sama isu-isu kontemporer atau modern gitu. Kalau yang C, D, sebenarnya dari opsinya aja udah kelihatan ya. Kadang misalnya nih kalian bingung banget ya, milihnya yang mana? Sebenarnya tipsnya itu cari yang kelihatan kayak paling wah gitu. Kadang itu jawabannya ya. Atau ini bukan ya, tapi ini dipakai kalau misalnya teman-teman udah benar-benar nggak tahu. Kalau misalnya tahu, itu jangan dipakai. Biasanya opsi yang panjang itu. Walaupun tidak semuanya. Ini tidak tidak bisa dipakai di semua soal, tapi kalau misalnya teman-teman benar-benar udah nggak tahu lagi mau jawab apa, bisa diambil satu yang paling kelihatan oke, paling kelihatan wah lah kalimatnya. Yang dua, kalau misalnya nggak ada, yang panjangan dikit, jangan yang benar-benar pendek. Ya, walaupun tidak selalu. Nomor 18. Which statement is true based on the information in the text? Coba tanpa kita balik ke teksnya, tadi udah skimming A, B, C, D. Dilihat dulu. Yang A, bener nggak? Quran dan Sunnah tidak mempengaruhi kemajuan saintifik. Bener salah? Salah. 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 Eh, B. B bener nggak? Doesn't require. Enggak. Apa arti doesn't require? Tidak. Tidak apa? Tidak memerlukan. Betul. Require means need. Sama aja kayak need. Berarti itu jelas. Salah apa benar? Salah. 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 Oke. C. Discourage seeking knowledge beyond one's region. Kita lihat maknanya apa sih, Kak? Di sini ya. Dadah. Nah, katanya sunnah itu ngehambat pencarian ilmu di luar wilayah seseorang. Mungkin maksudnya gini, kalau misalnya kita orang Indonesia, kita belajar sunnah, ya udah sunnahnya itu ya udah di kita aja, nggak bisa kita terapin di tempat-tempat lain. Padahal nggak begitu ya. Aplikasinya itu kan dia menyeluruh ke semuanya. Kayak perkataan Nabi tentang ini itu berlaku di semuanya selama emang dia orang Muslim yang mengaplikasikan sunnah tersebut gitu. Jadi tidak bisa ya yang di Nah, cendekiawan seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi menggunakan Quran dan Sunnah untuk memajukan bidang medicine dan astronomy. Benar nggak? Benar. Coba kita ke Al-Farabi.
Emang bener ya dia ngomongin astronomi. Oh ya benar. Terus Ibnu Sina ngomongin medicine. Berarti jelas ya jawabannya yang C. C, D. Oke, lanjut. Nah, ini nih. Ini agak tricky ya. Kak Suka punya kata teaching, terus critical, sama application. Hmm. Dia minta sinonimnya. Urut ya dari sini, dari yang sini. Kira-kira jawabannya yang mana? Mirip-mirip nih. I'll give you some time lah. Which set up A. A. A? Oke. Yang lain ada yang beda nggak? Yang beda, silakan. Kak, menurutku ini. Apa B? Kenapa nggak B? Kenapa nggak C dan D? Kan nih, teaching sama educating masuk, sama training masuk, sama instruction masuk juga, sama education bisa sih. Tapi education terlalu luas ya, pendidikan. Sementara kalau teaching kan ngajar doang. Gimana kira-kira? A juga. A. Juga, oke. Fazil juga sama. Ya, kita coba cek ya, satu persatu. Teaching. Yang A, educating, bener ya. Training juga sama kan, ngelatih, mendidik itu hampir sama lah, sinonimnya lah, bisa. Instruct, kalau instructing masuk, tapi kalau instruction udah beda bentuk ya. Coba kita ke sini dulu, critical. Critical, orang kalau kritis, berarti dia analitis kan, maksudnya dia pasti menggunakan otaknya untuk berpikir gitu ya. Nah, analytical masuk ya sama critical, evaluatif orangnya itu nge-eval, dia bisa menilai. Itu juga bisa masuk-masuk aja sih. Ya, yang basic nggak cocok. Critical basic kalau basic kan sederhana aja di permukaan aja. Sementara critical itu dia pasti mendalam. Pasif jelas salah ya. Berarti CD kita eliminasi. Berarti tinggal AB. Nah, yang terakhir ada application. Application itu berarti apa? Lebih ke implementation apa theory? Penerapan. Penerapan berarti yang lebih masuk adalah yang Implementation. betul sekali. Yes, good then. Satu lagi. Nah, ini yang paket kemarin soal pretest udah hampir selesai. Coba Kak Syifa kasih waktu 1 menit untuk membaca ini. Nggak usah 1 menit ya, 30 detik selesai. Tuh, let's go to the question. Which of the following is true based on the dialogue? Coba. Yang A. Person A agreed to come to person B's party. Bener nggak? Yang A setuju Ya. datang ke partinya B. Salah. Bener nggak? Salah. Salah. A setuju untuk datang ke partinya si B. Berarti itu kita anggap salah dulu. Oke, misal ini salah, jangan dipilih dulu ya. Person B invite person A to come to his graduation. Graduation nggak kira-kira? Salah. 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 C. Kan. Person B wants to bring his friend to the party. Bener nggak? Benar. Benar. Coba lihat yang mau ajak temennya ke party. Person B wants to bring his friend to the party. His friend to the party. Lihat gendernya. Yang cowok mana, cewek mana. Coba. Tuh, yang ngajakin siapa sih? Oke. John, how are you doing today? Pretty good, Mary. Nah, jadi John ya, yang punya hajat nih, yang punya party itu si A, John. Eh, enggak, si B ya yang punya hajat ya.
Mm-mm. Berarti coba yang ngajak tuh siapa? Yang ngajak kamu mau nggak ke partiku? A. Yang benar. Yang ngajak Ah, yang yang ngajak ke benar. party kan? Yang ngajak ke party. Nih, di sini ada kata Oh, gini. B. I was wondering. Apa artinya? I was wondering. Aku bertanya-tanya, bertinyi-tinyi, maukah kamu datang ke partiku? Gitu. Terus si A bilang, oh, aku free. Kelihatannya menarik. Gitu. Habis itu, kamu tahu nggak cara ke sana? I kind of know. Berarti ini kayak, aku agak ngerti sih, tapi bisa nggak kamu nge-email lagi yang mana alamatnya? Terus, oke bisa. Kamu mau ajak yang lain? Terus dia bilang, aku sangat-sangat ingin membawa temanku, namanya Mike. Kalau kamu oke-oke aja. Oh iya, berarti jawabannya yang mana? Doesn't have an email account, jelas salah ya. Tadi aja minta dikirim email, berarti kan dua-duanya punya. Yang si person B wants to bring his friend to the party. Yang mau bawa temennya itu siapa? B atau A? A. Yang A. Berarti bukan. Yang B, person B invite person A to come to his graduation, nggak ada bahas graduation ya, adanya party. Berarti jawabannya automatically A. this one. Mm-mm. Nah, karena di sini I. person A setuju datang ke partinya si B. Sebenarnya kuncinya di sini doang. Aku free. Dan pesta kedengarannya menarik, kedengarannya oke, kedengarannya bagus. Oke, kita lanjut ya. Ini selesai sudah satu paket itu, terus Miss Kak ada extra text. Judulnya adalah Understanding Inflation. Jadi memahami tentang inflasi. Kalau teksnya kayak begini, berarti dia nyambungnya sama mata pelajaran apa? Ada yang tahu? Ekonomi. Yes, ekonomi. Ada yang suka ekonomi? Belum tahu ya. Tapi seru. Kasih belajar ekonomi dan menemukan banyak hal yang sangat menarik di situ. Oke. Hmm. Mau ke soal atau teks dulu? X. Teks. Ya. Kasih waktu ya untuk membaca teksnya sebentar saja. Yuk, mulai dari sekarang. Ya, pokoknya nanti tidak usah panik kalau di hari H itu, di hari hanya teksnya lebih panjang, karena emang pasti panjang-panjang, tapi ada semuanya. Oke.
Have you finished? Yes. Finish. Emang tadi pada renang di mana? Hah? Di mana, Kak? Yang yang Beda-beda. laki-laki di satu Laki-laki di satu land satu lain. Terus yang cewek? di Banyu Biru. Ah, baju biru deket ya. Oke, coba kita ke sini. Number one. Langsung ya, dia nanya tentang apa itu inflasi dan gimana sih inflasi itu fact atau berimbas pada daya beli uang. Sebenarnya kalau teman-teman sudah tahu arti inflasi apa, tanpa ngelihat teksnya pasti bisa jawab ini. Coba A, B, C, D. Kalau ngerasa perlu balik lagi ke teks, kita balik. Hmm. B. D. Oke, yang lain. Yang cewek-cewek ini mana nih, Aish? Yuk jawab yuk, Is. Dan teman-teman. Hmm. Tadi perwakilan boys sudah jawab. Coba yang cewek. Mana nih? Oh, ada yang chat. Seva jawabannya B. Oke. Berarti kalau inflasi itu harga-harga pada naik ya? Iya enggak? Jangan diem. Maybe. Prabu mana Prabu? Bener nggak? Naik. Iya naik. Good. Berarti jawabannya B. Ada yang beda nggak? Ada yang beda nggak? Coba yang A. Ini adalah penurunan harga. Decrease ya. Decrease itu berarti dia penurunan. Membuat si uangnya itu lebih bernilai. Kalau yang B, harga naik, uangnya turun nilainya. Ada yang bisa jelasin nggak maksudnya nilai uang itu turun padahal harga naik? Gimana tuh maksudnya? Yo, I want to hear from you. Hmm? Why just laughing? Tertawa itu tulisannya lauk, tapi cara bacanya laugh. Ya. Oke, jadi coba kita bahas ya di teksnya. Enggak deh, sini dulu aja. Sini dulu aja. Jawabannya bener, B. Inflasi. Inflasi itu ketika harga pada naik. Dengan harga yang naik itu, automatically nilai uangnya itu berkurang atau ya jadi anjlok. Contohnya, dulu 20.000 kita bisa beli 2 porsi nasgor. Nah, sekarang di banyak tempat 20.000 itu cuman bisa beli 1 porsi atau paling nggak 1,5 porsi. Nah dengan itu, jadi kan nilai uang yang tadinya bisa misal 500 perak bisa beli 5 permen di zaman Miss saat masih kecil, sekarang 500 perak cuma bisa beli 2 atau 3 permen, nilai uangnya itu kan nurun kan. Ya harusnya bisa beli segini, jadi bisa beli segini tok gitu. Jadi itulah mengapa yang B itu sangat logis dan itu emang benar pengertian dari inflasi itu sendiri. Oke, kita ke teks lagi aja ya. Kita bahas tentang ini. Barangkali teman-teman mau elicit some vocab yang kayak unfamiliar. Coba. Inflasi adalah general increase. Berarti kenaikan umum dari prices, harga-harga, dan goods. Good. Good itu kan kita tahu artinya bagus. Arti lainnya apa di sini? Dalam konteks ini artinya apa? Masa kenaikan bagus? Kenaikan harga dan bagus-bagus. Ya, ada yang tahu nggak? Goods bisa diartikan sebagai barang. Ya, barang-barang artinya goods. Terus services itu layanan ya, mungkin kayak
Misal teman-teman ke bengkel, terus mengurus apa asuransi, itu juga naik. Kalau misalnya inflasi, ya kan, semuanya berimbas ke situ. Artinya, ketika inflasi itu terjadi, occur itu artinya terjadi ya, happen sama aja. Kenapa? Kenapa tuh? Lupa mute ya. Daya beli daya beli uangnya itu decrease, nurun ya. Di dalam kata lain, kamu bisa beli less with the same amount of money. Kamu bisa beli sesuatu yang lebih dikit dengan jumlah uang yang sama seperti zaman dulu. Ekonomis measure tuh ada yang tahu nggak arti measure? Mengapa? Mengukur ya. Mengukur inflasi menggunakan indeks harga konsumen yang nge-track ratanya yang dibayar oleh konsumen for good. Tadi good artinya apa? Barang-barang ya dan juga jasa. Ada beberapa causes penyebab inflasi. Yang paling sering adalah demand pull inflation. Nah, nanti kalau kalian belajar tentang inflasi di ekonomi, demand pull itu berarti kan dia itu pull. Pull itu dorong atau tarik. Narik ya. Tarik Tarikan, iya. Tarikan demand. Demand itu apa? Permintaan atau penawaran? permintaan. Permintaan, iya. Wah, kamu mau masuk ini ya? KBS ekonomi ya nanti. Amin. KBS itu apa, Kak? Ya, itu yang kelas Olim. Ya, jadi kalau tarikan ini, maksudnya apa? Inflasinya itu terjadi ketika permintaan barang dan jasa exceed itu melampaui ya. Tadi sama kayak transcend, melebihi penawaran atau melebihi apa yang ada gitu. Contohnya, kalau misalnya kita Lebaran, orang-orang semuanya butuh gas ya kan buat masak gitu. Tapi pasokannya itu terhambat, maksudnya kayak ya udah di toko cuman ada 20 padahal yang butuh itu 40. Automatically kalau kita mau beli itu harganya naik. Nah, itulah kenapa terjadi inflasi karena tadi permintaannya lebih tinggi daripada supply barangnya, pasokannya. Tuh. Terus yang kedua, ada yang namanya cost push. Berarti kan ini kan dorongan biaya. Maksudnya gimana? Ini terjadi ketika production cost, biaya produksinya seperti wages. Wages itu apa? Ada yang tahu nggak? Wages itu sama kayak salary. Orang bekerja biar dapat wages. Berarti Upah. artinya apa? Upah, good then. Atau materials, bahan-bahan mentah. Contohnya kayak apa? Karet, batu bara, gitu-gitu ya, minyak bumi. Ya udah, kalau itu naik, automatically barang-barang turunannya, misal plastik ya, yang dari plastik semuanya pasti bakal naik. Yang dari karet semuanya pasti ikut terdampak naik juga gitu. Supaya tetap untung, maintain profit, menjaga keuntungan. Terus, eh di sini ada lagi nggak? Ada lagi yang namanya important inflation. Jadi inflasi yang berdasarkan barang-barang impor. Ketika barang impornya itu masuk, contohnya dulu US dollar itu 1 US dollar hanya 10.000. Sekarang hampir berapa, ada yang tahu nggak? Udah mendekati 17.000 ya. Berarti harga yang dulunya itu 5 dolar dikali 10.000 cuma 50.000 di zaman dulu. Sekarang dikalinya langsung ke hampir 17.000 itu. That's why pasti naik kan. Nah, itulah yang menyebabkan inflasi. Tadi ada tiga ya berarti. Demand pull, cost push, sama imported inflation. Tuh. Nah, tapi inflasi itu nggak selalu buruk kok. Kalau dia itu moderate atau di tengah-tengah, sekitar 2-3% saja dianggap sebagai hal yang normal dan bisa menjadi tanda pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ya, jadi kalau misalnya inflasi masih normal, artinya orang-orang itu tetap berputar gitu loh duitnya. Daya beli masyarakat itu ada, terus jualnya juga orang jual lancar gitu. Tapi kalau inflasinya itu terlalu tinggi, dia bisa mengurangi daya belinya orang-orang. Terus juga meningkatkan the cost of living, berarti biaya hidup, dan juga bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Nah, ada kata stability di sini berarti kestabilan. Kalau berarti ketidak. Dalam kata lain, kalau dia itu terlalu rendah, bisa jadi deflasi. Itu juga sangat berbahaya. Bisa menyebabkan
decrease spending. Jadi kalau lagi deflasi itu orang-orang cenderung kayak irit, dia nggak mau mengeluarkan uang untuk belanja, otomatis daya belinya rendah, terus uangnya tidak berputar, ekonomi jadi mandek, ya. Itu sangat berbahaya. Nah, ini cuma ngomongin data-data aja sih. 2018 inflasinya stabil di sini, berarti moderate, bagus. Tapi di 2022 dia tuh rose berarti kayak rise, a rose, a reason. Apa tuh artinya? Naik ya, muncul atau naik. Naik dengan sharp. Sharp itu tajam. Kalau ada ly di belakangnya, berarti artinya dengan tajam. Sampai sekian, oh hampir 6%, yang normalnya itu cuma 2 sampai 3. Ya, terus by 2024, saat 2024, alhamdulillahnya, gini ya, untungnya dia itu started to decline, mulai turun ke sekitar 3,1%. Berarti kan ini menunjukkan tanda-tanda recovery dan juga kestabilan. Dah, gitu aja. Hmm, kita ke nomor 2. Nah, yang ditanyain 2022. Berarti kita harus scanning. Kalau scanning, berarti kita udah tahu dulu yang mau dicari itu apa sih? Specifically 2022. Balik lagi ke sana. Balik lagi ke teks ya. Coba kita lihat di teksnya. 2022. Apa yang menyebabkan inflasi di tahun ini? Coba. Ya, dibaca dulu bagian yang sudah kasih Syifa. Ya, scanning. Udah ya tadi ya di sini. Nemu nggak alasannya? Supply Coba ke sini ya. besar. Apa itu? Supply besar? Ada. Yang mana? I. Yang A, B, C, D. Di Oke. Ada yang jawabnya B. Manggala bisa. D sepertinya. Manggala. What is Manggala? Oke. Ada yang B, ada yang D ya tadi ya. BD. Hmm. Di 2022, apa sih yang membuat ada kenaikan tajam? Sharp increase. Jawabannya yang drop in energy prices. Wah, salah banget nih. Malah turun cenah harganya. Padahal kan katanya itu inflasi ya naik ya kan. Yang B, ada penurunan trade, global trade. Berarti penurunan apa nih? Transaksi atau perdagangan global, perdagangan inter. Sebenarnya nggak dibahas sih di teks ya kan. Ya udah berarti bukan. Oke, number C. Ada penurunan permintaan konsumen. Hmm, nggak nyambung. Padahal tadi kita bilang ada salah satu efek. Kalau misalnya permintaannya itu tinggi, inflasinya akan muncul. Kalau ini justru decline, menurun. Harusnya increase. Ya, berarti bukan. Jawabannya yang B. Ada kok, ini itu tersurat ya. Udah jelas kok di 2022 tadi. Ada kata nih. Due to itu artinya because of ya. Karena supply chain disruption artinya apa? Gangguan rantai pasok. Maksudnya apa, Miss? Maksudnya kalau misalnya dari produksi, terus didistribusikan. Nah, didistribusikannya itu mungkin ada satu, bisa aja bencana alam, dua, kecelakaan, atau apa yang menghambat rantai pasoknya sehingga si barangnya itu terhambat penyalurannya. Itu yang menyebabkan saat itu terjadi inflasi. Jadi kan barang-barangnya nggak nyampe, belum nyampe dan jadi langka gitu loh. Begitu ya. Oke, itu jelas jawabannya D. Nomor 3.
Gangguan rantai pasok dan kenaikan biaya. Karena rantai pasoknya terganggu, naiklah biayanya, ya kan? Yes. Di tahun berapa inflasi itu mencapai highest point? Highest artinya apa? Tertinggi. Tertinggi. Berarti kita ke chartnya dulu deh, ke chartnya langsung ya. Kalau kayak gini ada kata to the chart, langsung ke diagramnya. Dia cari yang highest. Oke, jelas banget yaitu tahun berapa? 2020. 2000 berapa? Berdua. Iya, Dua ribu dua puluh 2022. dua. How can you say in English 2022? 2022. Good, Fazil. Kalau secara American, how? It's British, by the way. But that's okay, it's formal. Kalau secara American-nya, kita bagi dua aja. Ini 20, ini 22. 2022. Dah gitu. Hmm, FYI. Oke, berarti tadi ada nggak sih 2022? Ada dong, ya kan? Nih, udah ada jawabannya di bawah. C. Oke, number four. Nah, what does the trend from 2022 to 2024 indicate about the economy? Pasti lupa. Kita ke teks ya. Skimming. Silahkan dicari. Dari 2022 ke 2024 trennya apa sih? Udah tuh. Oke, sudah nemu? Wah, chatnya rame. Kenapa C? Oh, C. Jawabannya C, Mam. Oh, C itu yang tadi ya? Iya, yang ini juga. Mm-mm. Dari 2022 ke 2024, apa yang terjadi? Apakah nih yang A tetap naik secara cepat? Yang B berubah jadi deflasi? Yang C jadi stabil dan mulai turun? Yang D disappear. Apa arti disappear? Ya, appear Menghilang. itu muncul, kalau disappear berarti menghilang. Good, Ben. So, what is the answer? Si. C. Bener ya, dari grafiknya pun kelihatan kok. Dan dari yang tadi teks kalian udah baca, ada di situ. Became stable, started to fall. Nah, terus kan tadi ada kata fortunately, untungnya, alhamdulillahnya, kayak gitu. Jadi, ya udah, kita cari yang bagus-bagus. Yang lain kan kayak jelek-jelek gitu. Started to decline again to around 3.1%. 5. Ini masih ada teks ya, masih ada teks kok habis ini. Hmm. Jawabannya apa? Nomor 5. Bener nggak? Coba, Kak Syifa mau nanya. Vidya, are you there? Vidya ada nggak? Ada. Annyeonghaseyo. Yes. Oke. Fit, menurutmu yang A bener nggak, Fit? Enggak. Nggak. Kenapa tuh? Kenapa ya? Karena ada kata apa deh? Kayak yang ini nggak mungkin, Kak. Gitu. Lihat di soalnya. Nih, positive effect.
ya kan? Sementara yang A itu drawback. Drawback itu apa? Negative effect ya. Dia menurunkan daya beli orang-orang dan menyebabkan ketidakstabilan. Jelek kan? Berarti bukan itu pasti. Yang B. Coba Fazil, bener nggak B? Enggak, Enggak, kenapa? karena itu negatif. Karena negatif, benar. Oke, lanjut. Suryo, mana Suryo? Are you there? Ada nggak? Ada, harus ada. Tidak boleh ditinggalkan ya. Suryo mana? Ada nggak guys orangnya? Ya, Ada padahal ya. Suruh ngomong. Suryo, are you scared ya, of me? Hmm. Apa sih bener nggak Suryo? benar. Benar, betul ya. Karena ini positif. Oke, tapi kalau misalnya nanti ternyata di sana di hari H itu banyak banget soal yang menurut kalian masuk akal, berarti satu-satunya cara adalah kembali ke teks ya. Pokoknya kalau misalnya menemukan yang based on teks, jawabannya harus sesuai sama teksnya. Apapun yang terjadi, walaupun menurut kalian, "Ah, menurut aku tuh salah kayak gini, tapi kalau di teks kayak gini, ikutin teksnya aja, ya, gitu. Pokoknya mau-maunya yang bikin soal deh. Oke. Terus, Kak Syifa punya lagi ini. Nah, coba karena ini waktunya tinggal 10 menit, kita coba ke soalnya dulu. Ya, apalagi ini panjang. Dan di hari H sepertinya lebih panjang sedikit deh dari ini. Lebih panjang sedikit. Mostly sekitar 4 sampai 5 paragraf panjang gitu teksnya. Apa ya? Kuat-kuatin matanya. Yang bawa kacamata, yang harus pakai kacamata jangan ditinggal karena kan full layar nih. Hmm. Nomor satu. Nah, yang langsung ditanyain adalah what major energy source powered machine during the first industrial revolution? Kalau ini, kalau American itu first gitu ya, R-nya itu ada banget. Tapi kalau misalnya teman-teman tipe yang nggak pakai R itu juga bisa first gitu aja. FYI. Oke. Berarti yang ditanyain apa? Apa sih source dari energi utama yang memberikan atau yang menggerakkan mesin-mesin pada era revolusi industri pertama. Ya, berarti kita akan scanning. Scanning dengan melihat kunci First Industrial Revolution. Major energinya yang mana? Kita ke teks. Cari First Industrial Revolution di mana nih? Nemu nggak? Nah, di sini. Ternyata. Okay, have you found the information? I would not highlight it to you, but you have to find it yourself. You have to find it. Okay, finish? Tadi yang ditanya apa? Source utama, ya, yang menggerakkan mesin-mesin. Oke, berarti jawabannya yang A, B, C, D. Hmm, panggil nih. Oke lah, panggil lah. Raka, Raka ada. Raka. Wah, AFK. Oh, titik-titik. Siapa ini? Titik, titik, titik. Pinteran banget. Dea. Hai Dea, are you there? Nah, ada. Jawabanmu apa Dea? Kok diam? Jangan diam. Takut deh.
Sheva deh. Sheva, Pak. Are you there? Aura. Oh, dia udah jawab ya? Oke, good. Raka, oh ternyata kalian tuh lewat chat. Kenapa nggak ngomong langsung aja? Hmm, baiklah. Ini arah-arah introvert ya. I. D. Apa artis tim? Tim. Uap. Ya. Uap, uap, uap. Oke, lanjut. Nomor 2. Which invention greatly increased textile production? Berarti penemuan apa yang increase kan meningkatkan dengan hebat, meningkatkan banget gitu lah ya. Greatly increase, berarti meningkatkan dengan amat sangat. Apa yang ditingkatkan? Produksi dari tekstil. Berarti kita key-nya adalah, kalau kayak gini key-nya berarti mana? Kuncinya yang mana? Yang akan kita scan ke teksnya. Ayo, you have to find what words. Ini dong, ya kan? Nih, textile production-nya pasti ada di teks. Ayo kita cari skimming textile production. Ada nggak? Da, 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 da. Kalau nemu bilang ya, kita akan stop di situ. Tekstil. Nemu nggak? Ya. Hmm, oke, ada ya. Nah, keep in mind that it's the answer. So, let's go and find the question first. Where is it? Oh, jawabannya yang P. B. What is the meaning of power P. loom? Artinya apa, Kak? Power loom. Mesin tenun otomatis. Listrik. Iya bisa, power loom. Mesin tenun listrik bisa. Mesin tenun otomatis. Intinya yang kita nggak harus tenun satu-satu dengan hand gripping, dengan tangan kita sendiri. Nah, gitu. Number 3. What social change resulted from the growth of factories? Social change. Nah, kalau ini kayaknya kita agak nggak yang kata kunci banget ya yang dipakai. Coba ya, kita cari apakah ada kata tentang social change atau teman-teman harus menganalisis satu persatu. Urbanisasi, kembali ke farming, travel menjadi nggak mungkin, village, desa-desa menjadi hmm, empty of technology. I think it's illogical. So, D is method. Coba ABC. Kita balik lagi ke teks kali ya. Apa sih perubahan sosial yang terjadi karena pertumbuhan factory? Factory itu apa? Pertumbuhan pabrik, perusahaan gitu-gitu ya. Industri lah intinya. Oke, ada nih. Langsung. Nemu nggak? Sebenarnya di teks tuh nggak yang benar-benar ngomongin tentang itu, tapi ini adalah inferential, berarti perlu menarik kesimpulan. Oke, barangkali di depan-depan ada. Nggak ada ternyata. Berarti yang ini menarik kesimpulan. Yang paling masuk akal aja. Berarti kita akan coba yang nomor 3. Apa sih perubahan sosial yang terjadi karena pertumbuhan factories? Oke, coba A. dari iya. Apa sih maksud urbanisasi itu apa emang? Perpindahan dari apa ke apa? Hmm? Dari apa, Kak? Yuk, urbanisasi. Aura Perpindahan mau jawab, penduduk. Kak.
Siapa yang mau jawab? Perpindahan penduduk Dari dari desa ke kota. Betul banget. Nah, kalau misalnya ada factories, ada pabrik-pabrik, ada perusahaan, itu kan biasanya dia itu berpusatnya di kota. Jadi orang-orang yang di pinggiran itu, dia mau nggak mau akan mencari uang untuk bekerja di situ sebagai bisa jadi labor ya, atau buruh, bisa juga menjadi manajernya atau pimpinannya dan lain-lain. Berarti orang-orang berpindah di mana factories itu ada gitu. Kalau ini orang kembali bertani, nggak nyambung. Yang sih juga masa bepergian menjadi tidak mungkin, ya mungkin lah orang malah teknologinya makin canggih ya nggak. Oke, kayaknya kita ada satu lagi deh. Four, the second industrial revolution was marked by the use of bla bla bla. Jadi kalau ada kayak gini, kuncinya yang mana? Kuncinya. Ayo, biar kita ke teks cari kata apa? Intan, Tree. si. Emang ya? Emang ya? Coba deh. Mungkin. Mungkin. Nah, berarti yang mana? Bener nggak? Energi listrik mulai menghidupkan mesin-mesin, menggantikan steam. Oh iya, Mm-mm. Yang masuk akal itu ya. Kalau stone tools, alat-alat dari batu. Steam engines, mesin dari uap. Wooden machine, berarti mesin-mesin dari wooden. Wooden itu apa? Terbuat dari wood. What is wood? Apa itu wood? Kayu. Ya. Udah 20.00 sih. Nah, ini Kak Syifa udah memberikan vocab-vocabnya ya. Nanti tolong dibaca, terus kalian list lah, di list gitu ya. Kayak misal nih, teman-teman menganggap bahwa vocab-vocab yang Kak Syifa taruh itu ada yang sekiranya dia itu sering banget muncul di teks-teks gitu. Nah, itu boleh kalian list di buku. Tapi kalau misalnya itu ya udah kayak semacam pengetahuan aja, gak usah ditulis. Kayak diingat-ingat aja. Begitu. Oke. Hmm. Dan lain-lain. Banyak ya. Banyak banget kosakatanya. Pokoknya kalau bahasa Inggris kuncinya fokus dan jangan menyerah ketika lihat. Kadang tuh orang kayak melihat teksnya terus jadi kayak males jawab. Padahal jelas-jelas di teksnya itu udah bisa ngejawab semua questionnya gitu. Jadi intinya harus sabar, fokus, telaten. Ya, dan karena ini pertemuan terakhir, mungkin Kak Syifa mau mengucapkan terima kasih atas keaktifan teman-teman dan juga permintaan maaf ya. Mungkin selama kita bertegur sapa, berinteraksi, ada kesalahan kata, terus mungkin ada kesalahan dari Kak Syifa juga. Tuh. Semoga teman-teman dimudahkan untuk tesnya. Insya Allah di tahun depan ya, tahun depan akan tes. Semoga Allah mengarahkan jawaban teman-teman ke jawaban yang benar gitu ya. Dan kalaupun ternyata insan cendekia itu Amin. bukan rezeki teman-teman, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari Kak Syifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Syifa kembalikan ke host Kak Naba. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, Kak Naba, udah selesai Kak? Top share. Hmm, mungkin udah ya, teman-teman. Oh, sudah ada Ustadz Mansur. Oke. Ya, Midin. Ya,
Ya, Din, apa kabar? Baik, baik, baik. Ini hostnya kemana ya, Kak? Kita langsung aja. Nggak apa-apa. Iya, boleh lanjut aja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Adik semuanya Al-Maliki. Baik. Alhamdulillah. Baik. Tetap semangat ya. Ya. Ya, tetap Oke. semangat. Ya, terima kasih. Selamat datang Ustadz Mansur. Ya, anak-anak, alhamdulillah ya untuk Ustadz Mansur hari ini ternyata beliau bisa bergabung. Nah, sekaligus Ustadz Mansur mungkin minta doanya ya, karena ini kan pertemuan penutup, jadi mohon doanya. Nah, besok itu anak-anak ada postes, semoga dari beberapa hari mereka mengikuti bimbel ini bermanfaat dan ilmunya itu insya Allah bisa apa maksimal ya untuk persiapan anak-anak postes dan menjelang seleksi SNPDB. Oke, untuk Ustadz Mansur sudah Ready.